berjuang terus melayani anak-anak, mulai dari diri kita sendiri, menyadari akan kebutuhan keberadaan. Mari kita membagikan kasih, membagikan pengampunan. Mari kita ceritakan firman Tuhan berulang-ulang supaya anak-anak yang kita layani boleh menjadi anak-anak yang teguh seperti salib kemarin. Kita tidak selalu bersama dengan mereka, tapi mereka bertumbuh menjadi salib, anak-anak yang teguh berdiri menghadapi segala badai dan tantangan hidup. Semangat berjuang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita. Yang tidak sempurna ini akan disempurnakan oleh karunia-Nya. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri.
Dijiar. Saya juga berkorban untuk menjadi padahal tidak dapat tempat. Berarti ada yang berubah jadi pohon kelinci. Kita sibuk karena sebagai seperti yang terakhir tadi ya. Saya bingung, saya nggak ada gitu ya Bu ya. Kenapa? Ini nggak ada ya Bu ya. Nggak ada. Nggak ada yang seperti ini dengan badannya ya baik. Kita dari sisi komposisi ini. Ya, dasarnya dari 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, nah ketika Bapak Ibu memiliki komunitas, baik itu di gereja maupun komunitas di sekolah, menghadapi anak-anak yang ada di lingkungan positif, ini yang kita minta untuk melakukan sesungguhnya. Langkah-langkah Mari kita sama-sama mencerminkan, kita masing-masing merefleksikan, mungkin kita cerita tentang diri kita punya orang lain, otomatis kan intinya kita itu ya seperti Kristus ya. Sekali lagi ini kan pusatnya ini kepada Kristus. Kita belajar bagaimana dari kitanya ya, dari kita untuk ya untuk sebenarnya sih untuk mencari solusi. kebenaran universal, kebaikan universal itu sudah keliru. Nah, itu
Secara natural, ngobrol ringan ini tujuannya menciptakan kondisi percaya kepada komunitas, pada kita, dan itu tidak bisa dilakukan sekali. Begitu. Secara natural, ngobrol ringan ini tujuannya menciptakan kondisi percaya kepada komunitas, pada kita, dan itu tidak bisa dilakukan sekali. Begitu. Oke, inilah hasil diskusi kami dan kami siap bertanggung sebagai dosa-dosa kami dan Oh guys, ini lagi acara apa ya, kayak pelatihan buat guru sekolah minggu atau pelatihan ibadah anak dan remaja gitu, terus ini masuk ke sesi diskusi. tapi di dalam menyelamatkan anak itu kita ada beberapa yang perlu sebetulnya kita Secara natural, ngobrol ringan ini tujuannya menciptakan kondisi percaya kepada komunitas, pada kita, dan itu tidak bisa dilakukan sekali. Begitu. Oke, inilah hasil diskusi kami dan kami siap bertanggung sebagai dosa-dosa kami dan Oh guys, ini lagi acara apa ya, kayak pelatihan buat guru sekolah minggu atau pelatihan ibadah anak dan remaja gitu, terus ini masuk ke sesi diskusi. tapi di dalam menyelamatkan anak itu kita ada beberapa yang perlu sebetulnya kita Kami kelompok 3 tidak menulis persoalannya, tapi kami langsung memberikan jawaban. Ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa kelompok 2 mempunyai pembicara yang sungguh luar biasa. Bagus kan Pak? Ya. Mungkin bisa berkolaborasi dengan anggota baru. Coba. Dari kami melihat studi kasus ini dari dua perspektif. Yang pertama itu dari orang tua, kemudian yang kedua dari anak-anak. Nah, untuk yang orang tua ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tahapannya melakukan pendekatan kepada orang tua tersebut. Kemudian kedua adalah melakukan menjalin suatu komunikasi sehingga Pribadi dan bersama, itu penting kita sebagai komunitas. Dorong anak untuk membangun iman pribadi kepada Kristus agar mereka secara umum dan seperti itu. Tapi yang menjadi penekanan bahwa kalau pendekatan ke orang tua itu mungkin agak sedikit lebih enak, karena orang tua itu sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Bu Mary di kasus ini, karena anaknya masih usianya masih anak paut, bisa dibilang balita. Kemungkinan anaknya sendiri belum tahu yang dialami itu adalah suatu hal yang sebenarnya ada benar di dalamnya. Jadi anak tersebut belum tahu kalau sebenarnya yang dia terima itu adalah budi gitu.